Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam pembahasan materi pada mata kuliah matematika diskrit ya. Kita akan bahas mengenai pohon. Oke, di sini ada definisi. Pohon adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Nah, jadi di sini ada beberapa contoh pohon, gitu ya. Kedua pohon yang bagian sebelah kiri, ini kalau kita perhatikan dia tidak mempunyai sirkuit, gitu kan ya. Kalau yang bagian kedua ini terlihat seperti segitiga, tetapi karena tengah perpotongan sisi ini bukan merupakan simpul, hanya sisi yang bersilangan aja, tidak ada simpul di sini, jadi dia tidak mempunyai sirkuit ya. Sedangkan yang ketiga dan keempat ini bukan pohon, gitu ya. Kalau yang ketiga karena graf tersebut mempunyai sirkuit, sedangkan yang keempat di sini bukan termasuk pohon, gitu ya, karena dua graf ini tak terhubung. Ya, maksudnya satu graf ini tidak terhubung, gitu ya. Nah, berikutnya adalah hutan atau forest, adalah kumpulan pohon yang saling lepas atau graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponen di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Ya, di sini adalah contoh hutan, gitu ya, di mana hutan ini terdiri dari 3 pohon. Kemudian sifat-sifat atau properti pohon, gitu ya, teorema. Misalkan graf G ya, terdiri dari V dan E atau simpul dan sisi adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya adalah N. Maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekivalen. Yaitu yang pertama, G adalah pohon. Kemudian setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. Yang ketiga, G terhubung dan memiliki M, atau sama dengan N dikurangi 1 buah sisi. Berikutnya, G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M, atau sama dengan N dikurangi 1 buah sisi. Kemudian G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Berikutnya, G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Nah, teorema di atas dapat dikatakan sebagai definisi lain dari pohon. Nah, berikutnya adalah pohon merentang atau spanning tree. Pohon merentang dari graf terhubung adalah graf merentang yang berupa pohon. Nah, pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Oke, contoh pada bagian kiri di sini ada graf G. Nah, kemudian dengan memotong salah satu sisinya akan kita peroleh graf T1, T2, T3 dan T4, di mana keempat graf ini merupakan pohon merentang. Setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit 1 buah pohon merentang. Graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan merentang yang disebut sebagai hutan merentang atau spanning forest. Oke, aplikasi pohon merentang. Jumlah ruas jalan seminimum mungkin yang menghubungkan semua kota sehingga setiap kota dapat tetap terhubung satu sama lain ya. Bisa juga perutan atau routing pesan pada jaringan komputer seperti ini ya. Oke, kemudian pohon merentang minimum. Graf terhubung berbobot mungkin mempunyai lebih dari 1 pohon merentang. Pohon merentang yang berbobot minimum dinamakan pohon merentang minimum atau minimum spanning tree. Oke, di sini ada contoh graf. Kemudian kita cari pohon merentang minimumnya. Ya, seperti ini. Nah, kemudian ada 2 cara di sini dalam mencari pohon minimum rentangnya. Yang pertama adalah algoritma prim. Langkah pertamanya, ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum, kemudian dimasukkan ke dalam T.
Berikutnya adalah pilih sisi UV yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul di T, tetapi UV tidak membentuk sirkuit di T. Kemudian dimasukkan UV ke dalam T. Nah, langkah ketiga adalah ulangi langkah 2 sebanyak N dikurang 2 kali. Oke, berikut prosedur ini ya. Nah, oke, contoh, misalkan ada graf seperti ini, kemudian kita mau mencari pohon merentang minimum yang dihasilkan. Oke, kita mulai dari simpul 1 ya. Misalkan langkah pertama kita pilih sisi yang bersisian dengan 1 yang mempunyai bobot paling kecil. Jadi sisi yang bersisian dengan simpul 1 di sini ada 3 sisi, yaitu 1, 2, kemudian 1,5 dan 1,4, dimana sisi yang paling kecil bobotnya adalah 1,2, maka sisi 2 ini kita pilih, kemudian kita gambarkan pohon rentangnya. Langkah berikutnya kita lanjutkan dari simpul 2, kita pilih lagi sisi yang bersisian dengan 2, yaitu dari 2 di sini bisa ke 6, bisa 5, bisa 3. Kalau kita perhatikan di sini, maka bobot yang paling kecil adalah 26 ya, yaitu mempunyai bobot 25. Berikutnya kita gambarkan pohon rentangnya. Selanjutnya setelah dari 6 kita lanjutkan lagi, kita pilih bobot yang paling kecil ya untuk sisi-sisi yang bersisian dengan 6, yaitu ke 3. Jadi kita lanjutkan 1, 2, 6, kemudian ke 3. Nah, selanjutnya dari 3, kalau misalkan kita ke 2 gitu ya, maka akan terjadi sirkuit gitu. Jadi kita pilih yang lain lagi. Misalkan kita mau lanjutkan yang dari 6. Nah, maka kita lanjutkan 6 ini ke 4 gitu ya. Nah, jadi 6, 4 ya. Jadi seperti ini. Kemudian setelah 6, 4 kita lanjutkan lagi, yang simpul yang belum tersentuh adalah 5. Selanjutnya adalah 3, 5. Gitu ya. Karena kalau 4 ini kita lanjutkan ke 1 akan menjadi sirkuit, sehingga kita lanjutkan yang dari 3 ke simpul 5. Nah, setelah dari sini maka kita jumlahkan total bobot ya. Jadi mulai dari 10, kemudian ditambah 25, tambah 15, tambah 20, kemudian ditambahkan 35, yaitu diperoleh 105. Nah, oke, pohon rentang yang dihasilkan tidak selalu unik meskipun bobotnya tetap sama gitu ya. Hal ini terjadi jika ada beberapa sisi yang akan dipilih berbobot sama. Contoh, misalkan pada graf berikut dia mempunyai 3 buah pohon merentang minimumnya. Karena ketiga pohon merentang ini total bobotnya sama, yaitu 36. Nah, algoritma berikutnya yang bisa digunakan untuk mencari pohon rentang minimum adalah algoritma Kruskal. Langkah 0, sisi-sisi dari graf sudah diurutkan menaik ya, berdasarkan bobotnya dari bobot terkecil sampai bobot paling besar. Kemudian langkah pertama, di sini T masih kosong. Kemudian langkah kedua, pilih sisi UV dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di T. Kemudian tambahkan UV ke dalam T. Langkah ketiga, ulangi langkah 2 sebanyak N dikurang 1 kali. Berikut contoh berikut yang menggunakan Kruskal. Kita masih menggunakan contoh yang sama ketika tadi kita menggunakan algoritma prim. Nah, cuma bedanya pada algoritma Kruskal ini kita buat langkah pertamanya, yaitu kita urutkan sisi-sisinya yang mempunyai bobot paling kecil sampai yang paling besar seperti ini. Kita buat tabel seperti ini. Nah, kemudian kita buat dalam langkah-langkah seperti ini. Jadi langkah 0 kita buat dulu simpul-simpulnya dari 1 sampai 6 seperti ini. Nah, kemudian langkah pertama yang dari bobot paling kecil dulu, 1, 2. Kemudian yang bobot yang berikutnya yaitu
setelah 10 ya, setelah bobotnya 10 kemudian bobotnya 15. Nah, dari sini kita gambarkan yang berbobot 15 itu 36 gitu kan ya. Jadi kita gambarkan 36 di sini. Nah, berikutnya lagi setelah 15 kita lanjutkan dengan 20. 20 itu 64 ya. Jadi kita tarik simpul yang bersesuaian gitu ya. Jadi 4 kita tarik sini. Kemudian setelah 20, 25. 25 ini adalah apa tuh? 6 62 ya, 62 seperti itu ya. Ini masih simpul 6 nya nggak ketulis gitu ya, 62. Nah, kemudian kita lanjutkan urutan berikutnya yaitu 30. Kalau misalkan kita masukkan 30 maka akan menjadi sirkuit gitu, sehingga ditolak. Kita pilih selanjutnya lagi yaitu yang 35. 35 itu menghubungkan antara simpul 3 dan 5 seperti itu. Nah, jadi kita tarik 5-nya ke sini seperti itu ya. Nah, setelah tadi mana sampai sini ya. Setelah 35 kalau misalnya kita lanjutkan nih, jadi sampai 35 ini ternyata semua simpul sudah ada gitu ya. Jadi semua simpul dari 1 sampai 6 sudah ada di sini. Jadi kita berhenti sampai di sini, kemudian kita jumlahkan total bobotnya ya. Oke, baik, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Selamat pagi semuanya, salam sehat semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.